Anda jangan berhenti pada satu kemungkinan, karena hidup itu tidak terbatas kemungkinannya. Maka jangan marah kalau ada kemungkinan yang lain, kan begitu kan? Kita sekarang ini bertengkar, masyarakat kita itu gara-gara taunya hidup itu sawo, gitu kan? Taunya yang manis itu sawo. Begitu ada jambu dan mangga bilang manis, sawonya marah, kan begitu? Padahal urusannya bukan sawo atau jambu atau mangga, tapi manisnya. Nah, keindahan bisa dari sastra, bisa dari orang sholat, bisa dari orang berumah tangga, bisa dari lukisan. Tapi titik berat kita adalah keindahan hidup. Dan puncaknya orang beribadah, puncaknya orang menjalani hidup adalah keindahan. Wis toh, diapa-apake ku nek ora indah ya ora penak, gitu kan? Jadi Anda itu jangan menyangka saya yang Anda lihat. Karena banyak sekali yang Anda tidak lihat dari saya. Kan gitu. Dan saya bukanlah yang Anda lihat. Yang Anda lihat itu cuman kayaknya saya, padahal bukan. Ngono, ini tak terus kengko malah bingung dewe gue. Kalau saya mendengar sampean itu mengemis untuk melukis, sebenarnya saya cemburu karena salah satu cita-cita saya itu mengemis. Karena saya dulu dibesarkan, saya itu dibesarkan oleh orang-orang aneh waktu saya kecil, dan salah satu yang saya kagumi itu ada seorang kiai di daerah Curah Malang, kira-kira 3 km dari desa saya. Itu namanya, itu seorang, panggilannya seorang Gus. Dia punya pesantren tapi dia hilang beberapa bulan, nanti datang lagi seminggu 2 minggu, hilang lagi. Dan selama hilang itu dia berpakaian sangat buruk, dia jalan ke sana kemari, dia hanya makan dari kasih sayang orang. Dia tidak mengemis, kalau orang ngasih dia terima, tapi kalau orang tidak ngasih dia kelaparan. Tapi sebenarnya dia kaya karena dia punya pesantren, tapi dia jalan yang ditempuhnya itu adalah berjalan dengan pakaian sangat buruk, ya, yang dilihat orang sebagai pengemis gitu loh. Terus dia jalan aja, kalau dia dikasih makan dia akan terima, tapi dia tidak mengemis. Tapi mengemis tidak berarti salah. Saya juga ingin sebenarnya seperti itu, tapi kan aku iki angel, aku iki panggonanku kan racet ning dunia iki. Bayangin kalau saya ngemis, ya, aku nggak pakaian atau acting ngono kan, jujur aku ngemis. Kira orang tega tau gue, mesti jujur, ayo tak bonjangnya arep nang ndi lho, aku iki arep mlaku hari ini malah tak bonjangke. Nggak bisa, jadi saya itu dimanapun nggak cocok. Jadi pejabat dimarahin orang, jadi pengusaha difitnah orang, jadi ulama nggak diakuin orang, jadi seniman juga jadi saya nggak punya tempat di dunia. Maka saya ya kayak gini nih gitu. Jadi kalau saya pengen tirakat kayak Anda pun, pengen banget saya, tapi kan tidak mungkin. Misalnya aku nyopet taksi, ono sing gelem nunggak. Begitu aku, loh, Cak Nun, Mas ampun, gitu kan, nggak jadi nyopet taksi saya mau ngojek masih kuat saya, becak saya masih kuat, becak itu genjot masih kuat, ya sampai hari ini saya masih kuat. Neng ya piye Mas, aku harus ngelakoni kuwi, kan aku wis kadung rada terkenal iki lho, susah ya. Angel jago, SPA ya, rono ketok, gitu kan. Terus saya disalah sangkai oleh banyak orang, dipikir saya ini, bisa itu, dan semua itu tidak benar. Saya tidak bisa apa-apa. Tapi saya menuruti apa yang Anda minta dari saya, dengan catatan Anda berharapnya jangan kepada saya, tapi kepada yang memiliki segala sesuatu. Jadi gitu ya. Ini mohon izin saya meresponnya mubeng-mubeng gitu ya Pak ya. Jadi saya pikir di sini lingkungan seniman dan lingkungan umum ya tidak ada yang yang datang ke saya bawa air minta ditiup. Dan itu enggak berhenti di mana-mana. Kemarin di Purbalingga itu luar biasa banyak air yang saya tiup itu. Ya Allah, banyak banget, dan mereka pikir saya bisa menyembuhkan. Enggak bisa, saya tidak bisa menyembuhkan. Saya hanya memenuhi harapanmu dan meneruskan kepada Tuhanmu. Terus saya bilang sama, ya Allah, ini yang bawa mereka ke sini sampean loh, bukan saya loh. Yang nyuruh kan Tuhan. Tolong tanggung jawab terhadap permintaan mereka. Kan begitu Mas, bener nggak? Kalau sampean nggak tanggung jawab, saya yang nanti yang disalahkan sama mereka. Kalau mereka datang, ini anak saya sakit Cak, terus ini beliau tadi, anak saya sakit Cak, tolong didoain. Ya saya bilang, ya Allah, aku nggak punya cara lain kecuali menuruti dan mendoakan. Dan engkaulah yang maha penyayang yang akan menyembuhkan anak ibu ini tadi, kan gitu. Nah orang, ya Allah jangan permalukan aku di depan mereka, kan begitu. Bener Mas.
Jadi tolong kalimat itu, kalau Anda punya istri, ya punya suami atau punya siapa, Anda terlanjur menjanjikan atau terlanjur terlanjur punya hajat untuk menyantuni mereka, apa membelikan motor, apa segala macam lah. Terus tidak pernah tercapai, bilang sama Allah, ya Allah, aku ini sudah berniat baik sama istriku, aku berniat baik sama temanku, sama tetanggaku, aku berniat baik sama semua orang, tapi aku nggak pernah bisa mencapai, ya Allah, aku malu kepada diriku sendiri, ya Allah, tegakah engkau mempermalukan aku di depan diriku sendiri? Bukankah diriku ini adalah engkau sendiri, ya Allah? Ngono, gue tak terus ke gendeng gue ngerungok gue. Karena tidak ada bedanya Allah sama Anda itu kan cuma adegan sementara dia memisahkan diri dari dirinya terus menjadi Anda. Tapi kan tidak ada Tuhan, tidak ada apa-apa selain Tuhan. Apa selain Tuhan? Kan tidak ada. Maka kalau Anda bikin gedok kula antelo, Anda bikin boto jupuk lemah, Tuhan bikin tanah bumi ini kulaan di mana bahannya? Kan dari dirinya sendiri, dipredel dik ini dari bumi, dik dari kue. Gitu, dik tadi anakmu nangis mergo gelo kok bapakku kuwi, kan gitu ya. Misalnya gitu ya. Ini kalau diteruskan dari tasawuf terlalu tinggi, tapi menurut saya Mas, kalau soal kesadaran, menurut saya urusannya bukan kesadaran urusannya adalah Anda mengalami greng, karena cara Jawanya ngeng, kalau bahasa Arabnya dhok ya, dhok asin maupun dhok goreng gitu. Bahasa Arabnya dhok, dhok wawu kof, dhok itu artinya Jawa-Jawa ngeng gitu. Pokoknya no greng ning kene iki. Kayak kowe ngelihat seorang wanita langsung greng, nah kuwi berarti itu cinta di pandangan pertama, kan gitu. Itu. Ning ono wong langgar, ono cewek cinta pandangan pertama meneh. Ono meneh greng meneh. Oh jan grang-greng kowe. Jane sing greng dudu atimu ngisormu kuwi wae. Sing grang-greng wae kuwi. Itu namanya dhok, Mas. Menurut saya yang Anda maksud kesadaran adalah ketika Anda mengetahui bahwa Anda merasakan dhok tadi, merasakan gereng tadi, tapi alatnya bukan kesadaran. Kesadaran itu hanya satu jarak di mana Anda bisa merumuskan apa yang Anda alami, gitu kan. Misalnya ayam berkokok itu dia mengalami estetika, tapi dia tidak punya jarak intelektual untuk memahami dan merumuskan bahwa dia sedang berkokok, gitu ya Mas ya. Jelas ya? Nah, oke, kalau kesadaran dipersoalkan, kesadaran itu bagaimana meliharanya? Jangan dipelihara. Kadang naik, kadang turun, memang begitu hidup itu. Terus karepmu tegang terus, sadar terus, turu we. Arep turu sadar, wah ini gini. Orang apa-apa kesadaran naik turun, ngono naik turun. Semua itu naik turun, fluktuatif. Hidup itu begitu, gelombang itu tidak datar, gelombang selalu begini. Hidup itu selalu begitu, naik turun, siang dan malam, jaga dan tidur. Tidak apa-apa kesadaran naik turun. Tidak terus harus dipelihara terus menerus kesadaran. Tenek we stres we, jenenge kan nggak bisa lupa sama sekali. Enggak gitu hidup itu. Naik turun, kadang lupa, kadang enggak, kadang khusyuk, kadang tidak. Memang begitu, hidup itu begitu. Selama Anda masih jadi Anda ini sekarang, memang begitu. Jadi tidak apa-apa, gitu Mas ya. Ternyata hidup ini tidak seperti yang kita sangka. Jadi kita jangan berpedoman kepada label-label. Jadi kalau Anda pikir dia seorang perupa, maka Anda punya pikiran bahwa perupa yang menunggu-nunggu jebul ahli sholawat. Kan begitu kan? Biar jebol. Tepuk tangan untuk Mas Robert. Minggu ning swarga nggone double, sebagai ahli sholawat dapat perumahan, sebagai perupa dapat perumahan, sementara aku ra cetoi. Jadi kira-kira aku ning alun-alun ya aku ning swarga gitu. Anda jangan berhenti pada satu kemungkinan, karena hidup itu tidak terbatas kemungkinannya. Maka jangan marah kalau ada kemungkinan yang lain, kan begitu kan. Kita sekarang ini bertengkar, masyarakat kita itu gara-gara taunya hidup itu sawo gitu kan, taunya yang manis itu sawo. Begitu ada jambu dan mangga bilang manis, sawonya marah, kan begitu. Padahal urusannya bukan sawo atau jambu atau mangga, tapi manisnya. Nah, keindahan bisa dari sastra, bisa dari orang sholat, bisa dari orang berumah tangga, bisa dari lukisan.
tapi titik berat kita adalah keindahan hidup. Dan puncaknya orang beribadah, puncaknya orang menjalani hidup adalah keindahan. Wis to diapa-apake ku nek ora indah ya ora penak, gitu kan? Wis puncaknya itu keindahan. Maka sebenarnya urusannya sama kita, pelukis, orang biasa, pedagang, nanti yang dicari pasti keindahan hidup. Dan nanti ketemunya sama Tuhan itu adalah konteksnya keindahan, bukan kebenaran atau kebaikan. Konteksnya keindahan. Karena Allah itu, Tuhan itu bikin Anda itu karena dia ingin merasa kangen. Maka kemudian ketika Anda ditunggu untuk datang kepada dia, urusannya adalah rindu juga, kangen juga. Barang siapa yang merindukan untuk bertemu dan bertatapan wajah denganku, kan begitu. Jadi urusannya rindu. Jadi kerinduan sebenarnya itu puncak dari segala sesuatu. Kerinduan itu syaratnya adalah belum ketemu, kan gitu. Maka dibutuhkan jalan, dibutuhkan thariqat. Ada thariqat yang berupa lukisan, ada thariqat berupa wirid, ada thariqat berupa teks sastra, ada thariqat berupa kerja keras, ada thariqat berupa bertani, berupa apa saja, itu semua jalan, kan gitu. Nah, harap kita ketahui bahwa lukisan ini juga ternyata Anda lihat dari pelukisnya sendiri. Pak Hendra mengatakan ihdinas shiratal mustaqim, motivasinya itu. Meskipun kostumnya seperti nelayan Viking, ya toh? Siapa sangka beliau fase, frame-nya jelas, frame ketuhanannya jelas, urusannya dia sebagai hamba dengan pengayomnya, maha pengayomnya sangat jelas. Mas Robert juga jelas, dan ini tidak ada syarat agama sebenarnya. Terserah Anda mau pakai kalimat apa, tapi yang penting ada kerinduan kepada asal usul Anda. Kalau bahasa Jawanya sangkan paran, itu ya. Oke, jadi Anda itu jangan menyangka saya yang Anda lihat, karena banyak sekali yang Anda tidak lihat dari saya, kan gitu. Dan saya bukanlah yang Anda lihat. Yang Anda lihat itu cuma kayaknya saya, padahal bukan. Ngono, tak terus kengko malah bingung dewe gue. Artinya saya tuh nulis, saya ini seorang khotot. Khotot itu orang yang menulis khot. Khot itu tulisan halus namanya, tulisan halus. Dulu di zaman SD, bapak-bapakmu dulu diajarin nulis halus. Sekarang kan surat cedok tulisannya Pak. Ting pletot ra karuan, kabeh dadi dokter saiki. Soalnya dokter kan tulisannya kudu elek. Supaya tidak bisa dibaca oleh pasiennya, yang bisa baca cuma apoteker sama karyawan apotek kan itu yang bisa baca. Saya menulis halus, saya khotot, jadi saya bisa menulis naskhi ya, yang huruf hias, dan kapurnya tidak boleh begini tapi begini Mas, sehingga nanti ketika dia lengkung lamnya itu pojoknya menipis, naik menipis lagi dan seterusnya. Itu kalau salah kemiringannya tidak lulus secara akademis di dalam urusan khot, gitu kan. Khot itu kaligrafinya, khotot itu orangnya, pelakunya. Saya seorang khotot yang tidak berkembang bakat saya. Saya seorang qori yang juga tidak berkembang bakat saya karena salah didik dan salah urus. Saya juara kiroah sejak kecil sampai kelas 3 di pesantren. Setelah itu saya ke Jogja dan saya terjebak oleh kesenian, sehingga saya mulai kelas 2 SMA itu tidur di Malioboro tiap malam sampai 5 tahun. Jadi turun yang trotoar kayak engko nek wis ana kresek ki oh berarti cah sekolah mulai liwat. Nah, baru saya pulang, baru saya golek pancuran terus ngene-ngene iki terus bali. Ora salat subuh waktu kuwi. Terus terang wae arep piye? Pancen ora waktu kuwi. Wong seniman kok ya to. Jadi sosok neng rokok, ora sholat seniman Pak. ora. Kalau Mas Robert ini rajin sholat dan Mas Hendra ini rajin sholat. Tapi neng aku ya kurang ajar waktu gue. Jadi saya bagaimana mau jadi qori, bagaimana saya mau jadi suara sangat bagus, itu kan umur 15 tahun 16. Itu kan umur remaja di mana transformasi tenggorokan ini harus bener. Lah saya begadang tiap malam, suaraku tadi kayak ngene iki. Upama aku ora begadang ning Malioboro, ketok ya aku ora ketemu kowe mergo aku qori internasional. Ora ketemu rai-raimu kaya ngene ya. Kepeksa saiki aku mung dadi kaya ngene ya wis rasane gitu ya Pak ya. Nah, pertanyaan saya gini, untuk mendasari bahwa kaligrafi itu any apa huruf itu apa sih? Any letter. Huruf apapun.
Kalau perlu menciptakan huruf sendiri. Kan huruf itu kan Nabi Adam kan buta huruf ya, Anda lihat ya, Nabi Adam. Waktu itu belum, karena huruf itu diciptakan oleh kesepakatan sebuah masyarakat. Dia hasil konvensi manusia, bukan Tuhan yang bikin. Kan gitu. Itu kesepakatan beberapa orang, wes iki asba ya, asba, oke asba. Begitu di Inggris astray. Begitu di Arab al-asba'u. Ya. Ora percaya wijane ya ora. Aku ya ora ngerti bahasa Arab. Bahasa Arab asba aku ya ora ngerti. Ayat timane yang al-asba'u gitu ya. Al-asba'u khairum minan naum gitu kan. Gini Mas, kalau saya andaikan saya melukis, saya berangkat dari penghayatan saya terhadap huruf, tidak terhadap teks. Jadi saya akan perhatikan kenapa kok kalau roh itu kok gini di Honocoroko itu. Kenapa juga termasuk roh, kalau orang Jawa kan bikin apa-apa berdasarkan rasa. Jadi kasih nama itu berdasarkan rasa. Misalnya ada barang jatuh, geradak, itu kan menurut rasanya bunyinya geradak gitu ya. Jadi apa meneh misalnya, apa meneh so, hampir semua kata-kata Jawa berdasarkan rasa. Semua. Banyak sekali. Ambil kata apa aja sebenarnya karena asal usulnya dari rasa. Misalnya di Jombang itu ada kue namanya tak kriak. Ku bunder-bunder kacang dilapisi kayak. Kui kudu dicakot tak baru kriak. Maka dia disebut tak kriak. Gitu. Ada lagi kasus lain bukan berdasarkan bunyi tapi berdasarkan sejarah, namanya bol Cino. Jadi mergo wong Jawa iki kalah karo Cina dagange, Cina iki mabuk, ngombe bir, ora sembayang kok sugih ya. Aku iki wis selawatan, sujudku suwe banget, tahajud ora tau leren, apa meneh selalu dapat share. Ayo sudah saatnya sholat tahajud, ngono gitu. Sampai bengi ngono gitu. Ning tetep aja melarat. Akhirnya wong Jombang nesu protes, akhirnya bikin jajan bentuknya kayak bol itu, terus disebut bol Cino. Bener-bener namanya bol Cino. Asal usulnya ya mergo kuwi mau kecemburuan sosial. Suatu hari Gus Dur jadi presiden, gitu kan? Dibuka kebebasan untuk berekspresi sama Gus Dur. Akhirnya Cina ini wani ngomong, kan Gus Dur sangat dekat sama Cina dan melindungi orang Cina. Cina ini gawe jajan yang sama, cuman agak kehitam-hitaman, dijenengi bol kaji. Boleh Pak kaji itu nyenengke, itu pertarungan kayak gitu menyenangkan gitu.